Pemirsa, cuaca sungguh tak bersahabat kepada warga Jakarta dan juga kota-kota lain di Indonesia. Banjir kembali datang. Diperkirakan hujan lebat akan terus mengguyur Jakarta hingga 4 hari ke depan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Jakarta sebenarnya selalu bersiap menghadapi banjir besar tiap 5 tahun sekali. Terakhir, banjir besar Jakarta tahun 2013 melumpuhkan kegiatan di pusat kota. Tapi setahun kemudian, tahun ini banjir datang lagi. Anomali cuaca tengah melanda Indonesia, tapi apa sebenarnya yang memicu keganjilan ini? Apa ini hanya fenomena alam? Lalu bagaimana kerusakan lingkungan juga telah mempengaruhi cuaca secara umum? Telah hadir bersama saya di studio Bapak Army Susandi, pakar meteorologi lingkungan, yang juga Ketua Program Studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung. Pak Army, selamat sore. Langsung saja, temuan Anda apa terkait anomali cuaca di Indonesia? Ya, memang ada dua kombinasi yang terjadi di Indonesia. Artinya 3 lokasi tekanan rendah yang ada di utara, di barat, dan di selatan yang berkombinasi dengan adanya massa udara basah dari lautan Pasifik yang menyebabkan pertumbuhan awan di Indonesia sangat tinggi. Jadi kita lihat pada peta awan, semua daerah Indonesia sangat tinggi perawanannya, kecuali di daerah timur. Sehingga kita merasakan di daerah Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan NTB mempunyai curah hujan yang sangat tinggi yang tidak biasa dari sebelum-sebelumnya. Itukah peta bentukan awan yang Anda maksud seperti itu ya? Inilah kondisi pada tanggal 13 Januari. Kita lihat perawanan yang sangat tinggi sekali terjadi di wilayah Sulawesi, kemudian Kalimantan, dan kita bisa sampaikan bahwasanya di sinilah terjadinya curah hujan yang sangat tinggi di daerah Manado. Dan itu yang menyebabkan banjir bandang kemarin. Betul. Tetapi kemudian kita lihat rupanya curah hujan ini yang tinggi di daerah Manado, saat ini kita anggap dia sudah hampir habis. Sudah hampir habis. Artinya cuaca ekstrim yang terjadi di Manado diperkirakan tidak akan terjadi Itu yang lagi. Terbaru 17 Januari kemarin? Betul. Sampai 18 Januari yang saya download tadi malam. Masih ada ya? Sama 18 Januari sudah mulai berkurang yang di daerah utara. Betul. Tetapi di daerah Jawa tidak, Sumatera tidak. Masih ada potensi tinggi curah hujannya. Ini sebenarnya bisa diprediksi sejak kapan sih Pak Army? Ya, biasanya kita prediksi sekitar 5 sampai dengan 10 hari ke belakang. Tetapi dinamika prediksi ini sangat tinggi. Sebagai contoh begini, perkiraan saya paling tinggi adalah hari ini, tetapi rupanya geser. Tetapi dalam 2-3 hari ke depan, diperkirakan Jakarta, seperti halnya Jakarta ini, curah hujannya makin tinggi. 2-3 hingga 3 hari ke depan? Betul, kira-kira hari Selasa. Jadi Selasa kombinasinya, Rabu kita menikmati kombinasi atau perpaduan dari semua curah hujan yang terjadi sampai Selasa ke depan. Apa itu kombinasi? Maksudnya curah hujannya tinggi atau ada angin juga atau apa sih? Jadi begini, kombinasinya adalah pada siang hari cenderung dia rendah curah hujannya, pada saat malam hari tinggi. Nah, kemudian pada besok harinya sama. Nah, dugaan saya adalah pada Sabtu ini yang tertinggi, tapi kemudian karena perubahan dinamika atmosfer di daerah Indonesia ini sangat tinggi sekali, maka kejadian yang tertinggi adalah pada hari Minggu. Jadi pada hari Minggu besok ini yang tertinggi yang akan terjadi curah hujan selama 2 minggu belakangan ini. Kemudian Selasa agak turun sedikit, Senin turun sedikit, Selasa tumbuh lagi dengan tinggi sekali. Sehingga pada Selasa malam dan Rabu pagi, saya kira kita akan menghadapi banjir yang cukup besar. Ini perkiraan dari fotoslide yang saya analisis. Itu dari penginderaan jauh ya? Betul. Penginderaan jauh. Tapi kalau misalnya ada rencana dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merekayasa cuaca, bisa tidak? Ya, saya kira saat ini kita lihat berapa kemampuan dari rekayasa itu. Katakanlah dari 3 pesawat hanya 1 pesawat yang terbang. Kemudian kalaupun 3 pesawat, tingkat keberhasilannya maksimum 30% atau 30%. Artinya apa? Dan itu pun harus berulang-ulang. Dengan 1 pesawat, 3 pesawat tentu berbeda. Dan saat ini curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu 3 hari ke depan, saya tidak begitu yakin hasilnya akan maksimum. Artinya apa? Kemungkinan adanya curah hujan besar sangat tinggi terjadi dalam 2-3 hari ke depan di Jakarta. 2 hingga 3 hari ke depan di Jakarta. Betul. Sebenarnya pengaruh angin yang mengumpul sekarang di atas wilayah Indonesia, itu apakah ada pengaruh dari siklon lainnya yang terjadi di luar wilayah Indonesia? Ya, kombinasi antara angin yang kita sebut angin timuran yang membawa hujan dengan adanya siklon ataupun kita sebut dengan tekanan rendah, itu adalah penyebab dari pertumbuhan awan, penyebab hujan yang sangat tinggi di Indonesia saat ini. Hanya saja kebetulan di daerah barat khususnya Sumatera dan Jawa ini, pengaruh dari laut dari Samudra Hindia
menjadi perpaduan yang menyebabkan pertumbuhan makin terus sampai saat ini. Saya ingin konfirmasi lagi, sebenarnya kalau misalnya rekayasa cuaca dilakukan, apakah itu hanya akan berdampak di atas wilayah Indonesia, lalu kemudian awan itu bergerak ke wilayah di atas wilayah Jakarta, lalu kemudian awan itu bergerak ke wilayah lain dan mengumpulkan awan, uap air dan segala macam yang lebih besar lagi? Iya. Belum tentu. Jadi kalau dari strategi yang dibangun oleh BNPB sama dengan BPT, dugaannya adalah mereka akan menurunkan hujan di laut. Jadi sebelum sampai masuk ke Jakarta, maka dia turunkan di laut. Tetapi kita lihat tentunya penyemaiannya harus besar, seedingnya harus besar sekali, dan ini harus berulang kali. Dan lakukannya pada saat, kalau dugaan saya sebaiknya lakukan sebelum jam 12 malam. Karena jam 12 sampai jam 2 itulah puncaknya terjadinya curah hujan cukup tinggi di Jakarta. Jadi kita lakukan upaya penyemaian sebelum jam 12 sehingga hujan itu turunnya sedikit sebelum dia sampai pada Jakarta. Jadi yang sisanya sampai Jakarta, hujan sisa dari penyemaian yang tidak terjadi di wilayah Jakarta. Oke, baik. Dan pemirsa, apakah benar sebenarnya apa yang bencana yang terjadi saat ini di Indonesia itu juga karena kita sedang menuai salahnya kita sendiri karena tidak memperlakukan alam secara baik? Sesaat lagi di Metro Highlights. Kembali di Metro Highlights, pemirsa, masih dengan narasumber saya, pakar meteorologi lingkungan, Pak Army. Seberapa besar pengaruh lingkungan terkait dengan anomali cuaca yang sekarang terjadi di Indonesia? Iya, saya kira kita bicara secara global dulu. Jadi ada yang disebut dengan pemanasan global, itulah penyebab utamanya. Kenapa demikian? Karena memang kita yang menciptakan demikian. Karena emisi CO2 yang kita rilis ke udara sangat tinggi sekali, sehingga terjadi anomali di mana-mana, termasuk di kutub, di subtropis, termasuk kita di tropis ini. Sehingga akhirnya pola-pola curah hujan, kalau kita pola curah hujan yang berubah, kalau orang subtropis atau di daerah tropis, kutub, mereka cenderung berubah ada temperatur. Nah, jadi kejadian kita adalah, yang kita alami adalah curah hujan yang terus-menerus berubah. Apakah intensitasnya tinggi atau sangat rendah sekali, sehingga kekeringan kita. Dan ini diperkirakan tidak akan pernah selesai. Kenapa demikian? Karena kita terus mengeluarkan CO2 dan seterusnya, sehingga pola-pola tekanan, pola temperatur tidak pernah stabil. Hujan ini juga kan mereka cenderung untuk menjaga kestabilan. Nah, sudah stabil, mereka mungkin kita tambah lagi pemanasan dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Army Susandi, informasinya lengkap sekali, terima kasih. Pakar meteorologi lingkungan, terima kasih.